Baik, kami akan kembali lanjutkan perbincangan dan seperti yang sudah saya sampaikan sebelum jeda di segmen ini sudah bergabung narasumber berikutnya mewakili suara dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 yaitu Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud MD. Sudah hadir Bang Guntur Romli. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Guntur Romli. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, sebelum tadi Bang Guntur Romli bergabung, kita sudah bahas bagaimana hasil dari survei LSI. Pak Jayadi Hanan sudah menjelaskan bagaimana adanya migrasi perpindahan dari yang tadinya mendukung Pak Ganjar, kemudian berpindah mendukung Pak Prabowo, sehingga suara dari pasangan Pak Ganjar Prof. Mahfud ini semakin tergerus, Bang Guntur Romli. Silakan pandangannya. Ya, terima kasih. Kami ingin mengucapkan selamat bagi pihak yang sudah unggul di survei. Tapi insya Allah Ganjar Mahfud akan menang di pencoblosan Pilpres. Terkait survei sebenarnya ini kan sangat dinamis ya Mbak ya. Survei itu kan merekam apa yang terjadi pada hari-hari ketika survei itu dilakukan. Misalnya pada bulan Oktober sampai awal Desember, ya maka hanya valid untuk hari-hari itu. Ibaratnya seperti saya sekarang pakai kaos yang gambarnya Bung Karno, kemudian ada yang dipotret, ya itulah yang saya pakai hari ini. Tapi besok, ya baju saya sudah pasti ganti, kaos saya pasti sudah ganti. Kira-kira seperti itu. Bahwa ketika survei itu dilakukan, ya disitulah dia bisa dianggap sebagai valid. Tapi ketika bergeser pada hari ini, 2 minggu kemudian, maka opini tersebut ya bisa jadi jelas berubah. Baik. Nah kemudian sikap kami juga jelas bahwa ini waspada saja Mbak. Kami tidak mau terlena misalnya ada survei yang membuat Ganjar Mahfud itu tinggi, tidak mau terlena, tidak mau besar hati. Tapi juga kalau ada survei yang rendah, ya kami juga tidak mau berkecil hati, tidak mau katakanlah kemudian merasa rendah hati dan sebagainya, tidak. Tapi mungkin jadikan sebagai penyemangat. Tapi intinya kami juga melihat ya ini kok juga survei ini juga kok berbeda-beda ya kan. Lembaga-lembaga survei yang kami anggap sebagai kredibel lah ya. Misalnya antara surveinya Kompas dengan yang barusan diumumkan, kemudian indikator. Kalau LSI kan metodenya saya lihat berbeda. Kalau LSI itu kan dia menggunakan telepon ya. Kalau tatap muka ini kan indikator dengan Kompas. Yang waktunya itu kira-kira hampir sama, hanya beda 1-2 hari. Tapi kok hasilnya sangat berbeda. Misalnya Pak Prabowo di Kompas itu 39, di indikator 45. Kemudian di Anies Muhaimin di Kompas 16,7. Di indikator itu 22,8. Ganjar Mahfud di Kompas 15,3. Tapi kemudian di indikator itu 25,6. Kemudian juga hasil dari partainya juga. Di Kompas itu 19,7 PDIP, Gerindra 18,2. Kalau indikator PDIP 23,5, kemudian Gerindra itu 16,9. Ini 2 lembaga survei yang dianggap kredibel, kemudian melakukan survei yang hampir sama waktunya, hanya beda sehari 2 hari. Kok perbedaannya itu jauh sekali? Nah ini yang membuat kami juga bertanya-tanya. Kemudian kami kembali juga Mbak, lihat ke belakang juga, misalnya apakah tidak boleh misalnya mempertanyakan hasil survei? Menurut kami juga boleh. Lembaga survei itu juga ada juga yang melesetnya. Pengalaman misalnya, surveinya Kompas pada Pilkada DKI 2017, 1 minggu sebelum pencoblosan, tanggal 15 Februari 2017, Kompas mengumumkan surveinya itu tanggal 9 Februari. Waktu itu Kompas mengatakan bahwa, Litbang Kompas maksud saya, Agus Silvi dapat 28,2%, Ahok 36%, kemudian Anies 28%. Tapi ternyata hasilnya 1 minggu kemudian, ya Agus Silvi hanya 17,7%, Ahok Jarot waktu itu 42,9%, Anies Sandi dapat 39,9%. Ini jarak hanya waktu 1 minggu ketika survei itu diumumkan. Nah bagi kami, sekarang kerja kami adalah bagaimana tetap door to door. Kalau memang ada masalah, misalnya ada katakanlah peralihan pemilih, kami akan bertanya kenapa kok beralih? Ada apa? Apakah ada yang mengkhawatirkan misalnya? Karena kami ingin memastikan bahwa Ganjar Mahfud ini pasti akan melanjutkan program-program dari Pak Jokowi ya. Semua program yang baik kami akan lanjutkan, kami akan laksanakan. Bahkan kami punya yang namanya kartu KTP Sakti. KTP Sakti ini akan menggantikan semua BPJS, kartu Indonesia Sehat, apakah
BLT dan sebagainya hanya dengan menggunakan satu KTP saja. Baik, Itu baik. Mbak. Baik, Jadi Bang kami Guntur. ingin memastikan mau kerja terus ke door to door ke masyarakat. Baik. Begitu Mbak. Pak Jayadi, apakah kemudian dari pelaksanaan survei ditanyakan juga apa alasan kemudian adanya perpindahan atau mereka berubah pilihan dari nomor 3 menjadi nomor 2 dan sebagainya, Pak Jayadi? Bagaimana kemudian dengan yang sudah disampaikan oleh Bang Guntur tadi, bahwa paslon nomor 3 ini sudah visi misinya melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Tapi kemudian kenapa hal ini juga masih tidak ataupun juga membuat para pemilik suara ini masih tetap beralih pilihannya, Pak Jayadi? Pertama gini ya, saya sama sekali tidak bisa mendengar yang disampaikan oleh Mas Guntur tadi. Baik. Kayaknya ada problem di audio saya atau apa ya. Tapi kalau pertanyaannya seperti itu, ya tentu ada banyak alasan ya. Mengapa mengapa mereka memilih pasangan tertentu? Alasan untuk memilih pasangan Prabowo, pasangan nomor 2 dan nomor 3 itu cenderung sama. Yang paling banyak itu adalah mampu memimpin. Nah, baru yang kedua soal kalau di Prabowo itu tegas, berwibawa dan seterusnya. Kemudian yang memilih pasangan Ganjar atau nomor 3 itu alasannya juga karena dianggap mampu memimpin gitu. Nah, apa namanya? Cuma masalahnya adalah para pemilih partai, dalam hal ini partainya Bang Herzaki, kemudian Golkar dan sebagainya itu, pilihan partai itu cenderung sama dengan dukungan terhadap calon presiden. Jadi ada istilah itu straight ticket voting ya, milih partai sekaligus juga sesuai dengan dukungan partai. Karena yang mendukung partai yang mendukung pasangan nomor 2 itu jauh lebih banyak partainya, akibat adanya straight ticket voting itu, maka tentu saja pasangan Prabowo Gibran diuntungkan gitu. Jadi itu beberapa alasannya ya. Kalau visi misi itu, saya kira visi misi itu pertama saya ragu apakah sudah dikenal dengan luas oleh publik ya. Nanti di survei ini juga kita menanyakan apakah masyarakat tahu akan ada debat. Ya. Yang tahu akan ada debat itu di bawah 40%, cuma 38%. Dan kebanyakan itu adalah para pendukung dan orang-orang yang yang berpendidikan tinggi menengah perkotaan gitu. Baik. Nah, nanti kita lihat. Jadi yang paham betul visi misi itu tidak banyak. Jadi alasan kalau orang memilih mengandalkan visi misi itu saya kira hanya sebagian saja. Tapi yang paling pokok itu bahwa pemilih Pak Jokowi karena endorsement Pak Jokowi dengan masuknya Gibran ke pasangan nomor 2 itu mengakibatkan perubahan konsolidasi pendukung Jokowi ke pasangan nomor 2 dalam ini Prabowo Gibran gitu. Baik, Bang Herzaki. Sedangkan untuk Amin pilihannya jelas, pilihannya itu karena perubahan gitu. Nah, makanya kalau kita perhatikan di situ, yang tidak puas dengan Pak Jokowi di survei ini terlihat sekali sebagian besar ke Amin. Yang puas dengan Pak Jokowi biasanya kan ke Ganjar. Tapi sekarang sudah berpindah. Mayoritas yang puas dengan Presiden Jokowi itu saat ini memilih pasangan nomor 2 gitu. Tidak lagi memilih pasangan Ganjar Mahfud. Baik. Bang Herzaki, kalau tadi apa yang dikatakan oleh Pak Jayadi dari hasil suara yang disampaikan oleh mereka yang disurvei oleh LSI, visi misi ini masyarakat malah belum tahu, belum terlalu sampai kepada masyarakat. Mereka betul-betul memilih mendukung nomor 2 karena ada faktor endorsement Pak Jokowi. Bagaimana kemudian hal ini bisa menjaga keunggulan dari Pak Prabowo? Nanti kita akan jawab atau dengarkan pandangan dari Bang Herzaki, termasuk juga Bang Ipang, bagaimana suara yang tadi dikatakan oleh Bang Ipang, swing voter dan sebagainya yang masih belum memilih begitu, apa yang akan membuat mereka atau yang mempengaruhi mereka sehingga menentukan pilihannya pada saat Pilpres 2024. Nanti kita akan bersama saat lagi.